pada saat kemudian kita itu sedang ke-trigger sesuatu yang kemudian membuat kita marah, Mas Ori ya, membuat kita reaktif gitu ya. Mungkin salah satu opsinya gitu kita mungkin bisa jeda dulu aja. Ya, Kita menarik diri. amati aja dulu gitu ya. Jangan lakuin apa-apa dulu Bener, gitu minimal gitu bener, ya Mas ya. gitu. Jadi gini, satu-satunya cara untuk, jadi gini, ketika kita menanggapi ketidaksadaran seseorang sama dengan membawa kita dalam ketidaksadaran. Oke. Itu prinsipnya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat analogi yang menarik itu ketika batang korek api dijejer, terus ini kan keluar api nih. Iya. Kalau kita tidak mau masuk ke situ, kita harus menarik diri itu agar kita tidak ikut terbakar. Anggapnya di situ ya. Ya. Nah, Oke. itu mungkin teman-teman bisa memahami itulah bahwa kalau misalnya teman-teman memahami tentang Indus, Sindu, Sunda, Sundaland, itu teman-teman akan memahami itu. Bahwa itu adalah suatu perilaku sosial di suatu daerah yang sinergikan dirinya dengan alam. Jadi bukan syirik ya, gitu. Nah itulah sih Mas kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman memahami Islam itu lebih dalam, bahwa segala apapun yang memasrahkan dirinya, menyerahkan dirinya, berpasrah kepada atau menghantungkan dirinya kepada Sang Pencipta, menurut saya itu adalah Islam. Inilah pentingnya kita terus belajar supaya kita sadar bahwa memang lawan kita yang sebenarnya itu adalah kesempitan di dalam berpikir gitu ya, kira-kira ya. Mas Sorry ya. Kita dikotak-kotakan aja gitu. Dan kita mau. Iya. Terus di level saat ini gitu, di level gitu ya. Dalam kondisi saat ini gitu, kira-kira gimana ketika Mas Ori masih dikecewakan sama orang atau kemudian dijelek-jelekin sama orang gitu. Bagaimana menetralkan dirinya supaya tetap stay di kesadaran, menjadi pengamat, tidak terbawa oleh ego, itu apa yang bisa dibagi ke sahabat-sahabat semua di Ngaji Roso? Iya, jadi saya sering itu kalau misalnya lagi seperti itu tuh Mas ya, saya terus tarik nafas aja, buang, nafas, buang gitu. Dan saya mengamatin pikiran itu. Jadi jangan sampai saya terklaim oleh pikiran itu, citra dari pikiran itu gitu. Jadi makanya yang saya takutkan itu bukan hujatan Mas sebetulnya. Tapi ketika dimuliakan, itu lebih licin. Oh, itu lebih licin. Lebih gitu licin ya? menurut saya. Jadi kalau misalnya dihujat itu kan kerasa ya pikiran kurang ajar orang gini. Itu lebih nampak, lebih mudah untuk diamatin. Tapi ketika wah orang-orang ini pada tahu kamu hebat, kamu udah mulia, kamu orang spiritual gini. Udahlah, gini aja gitu. Nah itu hal yang paling halus. Makanya ketika di posisi itu pasti saya lebih baik menyingkirkan diri gitu, atau lebih berdiam diri gitu. Saya menjauh dulu sampai saya benar-benar siap, baru saya masuk lagi. Tapi kan memang banyak orang Mas Ori ketika kemudian dia lagi dicaci maki gitu, dia gampang sekali untuk tumbang gitu. Nah, bagaimana sih caranya biar kita netral, tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci maki gitu. Kita masih dalam kondisi yang netral gitu. Bagaimana sikap atau laku yang perlu dilatih teman-teman supaya punya skill itu gitu. Saya memahami itu gini Mas, apapun persepsi seseorang itu bukan suatu kebenaran yang mutlak. Itu saya garis bawahi. Bahwa apapun yang kamu pikirkan tentang saya itu bukan suatu kebenaran. Oke. Begitu pula saya gitu. Maka saya itu kalau misalnya berpersepsi tentang orang lain, ya cuma saat itu aja. Saya tidak suka dengan kamu itu bukan karena wujud, bukan karena fisik, tapi karena perilaku. Nangkep ya mungkin. Bukan karena sosoknya gitu ya. Bukan. Tapi karena yang perilaku. Kamu lakukan ya, gitu ya, kan perbuatan gitu. Itu harus dipisahkan gitu itu ya. Itu harus dipisahkan. Oke. Ketika kita berhasil yang jadi berbahaya itu bukan orang lain, tapi diri kita ketika kita berpersepsi tentang orang lain. Maka disitulah saya harus mengambil jarak tuh. Jadi saya coba untuk diam gitu, misalnya di kamar, saya coba renungin apakah ada yang salah ya gitu. Atau apakah ada suatu hal yang mungkin mencederai mereka, atau apakah ada kata-kata saya yang membuat mereka itu salah menangkap. Itu saya coba amatin itu gitu. Karena kalau nggak gitu ya selesai itu Mas, saya juga. Karena yang saya takutkan itu bukan ke orang lain, ke diri saya. Oke. Jadi memang kita harus punya kemampuan untuk membedakan mana sosok dan perilakunya gitu ya. Sebab setiap orang suci punya masa lalu, setiap pendosa juga tetap punya kesempatan untuk masa depannya lebih baik gitu kira-kira ya Mas Ori. Jadi kan kita gini misalnya Mas Indra. Saya ketemu Mas Indra
10 tahun yang lalu. Oke. Waktu itu kita lagi jahiliyahnya kita gitu. Mungkin kita lagi trek-trekan, kita buat onar gitu. Iya. Terus tiba-tiba saya ketemu Mas Hendra dengan posisi kita sekarang gitu. Pasti Mas Hendra gini, alah dapuranmu horor, aku ngerti lah kopimu kan gitu tuh. Iya, Nangkep iya. ya di situ ya Mas. Bener ya? Oke. Iya, dapat. Nah, ketika kita menganggap orang lain itu seperti memori kita sebelumnya, kita nggak akan pernah bertumbuh dan kita tidak akan melihat seseorang itu bertumbuh. Kita akan menghijab seseorang untuk bertumbuh kembang. Oke. Jadi ketika saya mengambil memori yang dulu gitu, misalnya Mas Hendra ya, atau saya melihat Mas Hendra yang dulu gitu, saya udah ngijab. Nggak mungkin lah sosok Mas Hendra itu seperti itu. Aku wis ngerti dapurannya Mas Hendra kan gitu tuh. Artinya kan di situ yang sebetulnya yang menjadi masalah bukan Mas Hendranya, tapi saya menghijab Mas Hendra. Oke. Gitu tuh. Jadi makanya itu yang sebetulnya menjadi urgensi itu diri kita. Apakah kita siap untuk menerima segala perubahan? Bahwa segala kehidupan itu terus bertumbuh kembang. Makanya jadi masalah adalah ketika kita melihat seseorang itu seperti masa lalunya. Gitu. Sama halnya dengan gini Mas Hendra. Saya pernah ditanyain oleh seseorang gitu. Beliau udah sepuh gitu. Dia bertanya ke saya, Mas Ori, gimana saya bisa mencapai seperti Mas Oris dengan umur saya udah sekian gitu. Saya bilang ke beliau itu gini, Pak, saya malah bersyukur dengan usia Bapak. Karena ketika Bapak dengan usia sekarang gitu, Bapak berusaha untuk memahami diri, mengenal Sang Pencipta. Ketika Tom misalnya dipanggil sama Allah dengan posisi sekarang, itu lebih bersyukur dibanding saya. Saya masih, mungkin kalau kita bicara range waktu, saya masih banyak jebakan untuk saya tergelincir. Mungkin saya sekarang seperti ini, apakah saya akan seperti ini terus? Belum tentu. Bisa jadi saya jatuh, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa belajar kesadaran itu siapa yang paling cepat sampai atau dulu-duluan. Karena belajar kesadaran itu adalah bagaimana berupaya untuk mempertahankan steady state. Oke. Gitu. Mas Ori mungkin bisa cek handphone dulu deh temennya gitu kurang berapa menit gitu ya. Biar kasihan nanti lo nunggu gitu. Nah, nanti kita closing habis ini. Oke, teman-teman yang di TikTok ya, kita break sebentar. Habis ini dilanjutin lagi. Iya, adem ya lihat Mas Ori ya. Kita tanya gitu ya, kenapa bisa adem, bisa tenang gitu. Apa sih yang dilakukan gitu kira-kira ya teman-teman ya. Oke. Mungkin 20 menit lagi nih, Mas. Sip. Satu segmen gitu ya. Minum dulu kopinya, Mas. Nggih. Oke. Kita lanjutin lagi. Masih ganti baterai dik? Oke dik? Yuk. Tuh, go. Nah, oke, di segmen terakhir ini teman-teman yang di TikTok mungkin bisa tanya langsung ke Mas Ori, interaksi langsung dengan Mas Ori. Lama nggak ketemu sama Mas Ori teman-teman. Jadi gini Mas Ori, banyak yang tanya tipsnya agar menjadi lemah lembut, tetap tenang gitu ya. Apa sih Mas kebiasaan apa yang perlu dilakukan yang itu kemudian dengan habit itu bisa menghasilkan output sikap kita yang lemah lembut, penyayang gitu ya.
nggak gampang marah dan selalu stay tenang gitu. Bahagia tanpa syarat gitu kira-kira. Bagaimana Mas Ori? Ya, kalau menurut saya kan ya seperti tadi Mas bahwa Oke. saya itu memahaminya itu gini. Setiap manusia itu apapun yang dia lakukan itu akan membentuk lintasan orbit atau lintasan energi. Nah, misalnya nih, saya sering gerakan seperti ini nih. Terus saya lakukan terus-menerus tuh. Maka secara belief system dia akan mempunyai lintasan seperti ini nih. Jadi kalau saya lagi santai gini, tiba-tiba saya gini. Jadi ada suatu hal yang mempengaruhi diri kita tuh. Bentar ya Mas. Oke, boleh, nggak apa-apa Mas. Kayak saya harus jemput Oh sebentar. gitu. Ya, Oke, halo. oke. Di mana? Halo? Di mana? Halo? Di mana? Halo? Bentar ya Mas. Oke, santai Mas. Oh masih di Widang. Oh masih di bidang, masih anu lah ya, cukup Ya. lah ya. Oke, kita Bisa lanjutkan lanjut ya. Mas Ori. Jadi ada satu medan orbit tuh. Jadi mau kita merubah lewat perilaku kita, kebiasaan kita coba untuk rubah, atau kita merubah lewat energi kita. Jadi orbit kita rubah dulu, baru perilaku kita akan berubah. Jadi itu suatu hal yang saling mempengaruhi. Misalnya ketika kita melihat seseorang gitu, kalau misalnya kita punya atau mengasah indera sensori kita ya, dari medan energi yang terlintas dalam apa yang dia ada dalam tubuhnya, itu kita bisa menentukan, oh orang ini cerdas atau tidak gitu. Oh orang ini seperti apa. Itu terlihat dari bagaimana dominasi medan energi yang dibentuk. Nah, atau kita melatih diri gitu. Melatih diri itu adalah bagaimana melatih lintasan itu tuh. Jadi yang saya lakukan ya itu Mas. Jadi merubah lewat pola energi, baru dia akan mengimpact ke perilaku. Atau misalnya gini, ketika teman-teman sering bermeditasi gitu ya, teman-teman sering mengamati diri, maka teman-teman akan sering untuk tidak reaktif terhadap apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman citrakan gitu. Ketika teman-teman tidak berada pada satu kutub, maka teman-teman akan berada pada posisi yang paling netral. Nah, itu adalah harmoni. Gitu. Nah, mungkin oke. Bentar ya, Mas. Oke, Saya oke, ketuk. siap. Halo. Lanjut ya, Mas. Oke. Sorry, Mas. Ya, aman. Tadi gini, pada saat kemudian kita itu sedang ke-trigger sesuatu yang kemudian membuat kita marah, Mas Ori ya, membuat kita reaktif gitu ya. Mungkin salah satu opsinya gitu, kita mungkin bisa jeda dulu aja. Ya, Kita menarik diri. amati aja dulu gitu ya. Jangan lakuin apa-apa dulu Bener, gitu, minimal gitu bener, ya Mas ya. Gitu. Jadi gini, satu-satunya cara untuk, jadi gini, ketika kita menanggapi ketidaksadaran seseorang sama dengan membawa kita dalam ketidaksadaran. Itu prinsipnya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat analogi yang menarik itu ketika batang korek api dijejer, terus ini kan keluar api nih. Iya. Kalau kita tidak mau masuk ke situ, kita harus menarik diri itu agar kita tidak ikut terbakar. Jadi ketika saya memahami itu bahwa ketika kita menyelamatkan diri kita sama dengan menyelamatkan orang lain. Karena kita tidak ikut reaktif untuk membakar ego itu. Iya. Jadi yang paling menarik itu gini nih, manusia tuh. Manusia itu paling suka ketika egonya terbakar atau dibumbui. Misalnya nih ada seorang tuh datang, Mas Ori, saya ini sebel sama suami saya. Itu pasti gini-gini, kalau dikasih tahu pasti gini. Kalau kita tanggapi, iya suami ibu itu harusnya gini. Seneng, kebakar tuh ego. Tapi kalau kita menarik diri, oh iya bu, ya serasa dia menyakitin dirinya tuh. Tapi itu menyelamatkan dia. Gitu. Jadi menurut saya benar tadi Mas Indra, ketika ada suatu hal yang mempengaruhi atau mengganggu batin kita, lebih baik kita menarik diri. Jadi saya sering itu kalau misalnya gitu tuh, kenapa saya sering ngerokok gitu ya. Ketika ngobrol sama teman-teman, biasanya nggak terbawa sama teman-teman, saya ngerokok untuk mengamati nafas saya. Karena kalau misalnya saya ngobrol terus saya lupa ngamatin nafas, itu ngelantur pasti.
dan saya nggak bisa connect gitu. Katanya makanya kadang waktu itu ngobrol sama-sama ya, saya Mas Abu sama Kohen gitu. Saya tuh bingung gitu kadang gitu. Jadi yang saya pahamin itu ketika ngobrol itu ketika saya tidak bisa mengamati nafas saya gitu, saya pasti ke distract gitu. Oke. Diangkat dulu nggak apa-apa, Mas. Santai aja. Itulah pentingnya ngerokok gitu ya. Nah, Mas Ori ini kan salah satu praktisi senam kecerdasan juga kan. Nah, mungkin teman-teman ini butuh satu tips aja, Mas, yang mungkin bisa dikerjakan di rumah buat anak-anak kita gitu, kita sebagai orang tua gitu, apa sih yang bisa direkomendasikan supaya kemudian anak kita itu bisa meningkat secara kecerdasannya gitu, Mas. Jadi kan kalau misalnya saya pahamin bahwa karakter seseorang itu atau karakter anak terbentuk itu menjadi 3 faktor, Mas. Jadi yang terutama adalah faktor keluarga, kedua adalah faktor pendidikan atau faktor lingkungan sekolah atau lingkungan dia belajar, yang ketiga adalah faktor lingkungan bermain. Jadi karakter anak itu akan terbentuk dari ketiga irisan itu. Dan yang paling dominan itu adalah karakter di keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat mendominasi karena hampir 60% pembentukan karakter anak itu ada di keluarga. Dan sayangnya sekarang kita itu menghadirkan atau mencetak karakter anak itu kita limpahkan semua ke sekolahan. Nah, itu menjadi masalah. Jadi seolah-olah orang tua itu gini, yang penting anakku tak sekolah, no. Nah, itu menjadi masalah karena sebetulnya secara lahir dan batin yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tuanya. Jadi saya berharap juga ini mungkin tambahan buat para orang tua ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang luar terhadap perilaku anakmu, karena perilaku anakmu itu hasil dari bagaimana kamu merawatnya. Gitu. Oke. Mas, mungkin ini terakhir gitu ya. Mas ya, tentang penderitaan gitu, Mas. Kita tahu bahwa ketika kita ketemu sama orang-orang yang sudah settle secara spiritual, secara finansial, itu di belakangnya itu ada penderitaan yang teramat sangat yang kemudian orang jarang yang tahu gitu ya. Nah, bagaimana sih, Mas, pesannya terhadap sahabat-sahabat yang sedang mengalami penderitaan itu supaya kemudian bisa diolah, dijalani gitu ya, menjadi sesuatu yang indah di masa yang akan datang gitu, Mas. Jadi saya sering bilang ke teman-teman tuh bahwa penderitaan kita saat ini itu akan menjadi satu unsur untuk kita bahagia di nanti itu. Penderitaan itu akan terjadi dan kita rasakan ketika kita saat ini mengalaminya. Toh juga kita akan melewatin itu gitu. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman datang gitu dengan segala keluarnya, saya dudukin gitu. Kita duduk bareng-bareng ya, Bapak Ibu gitu. Saya bilang ke beliau bahwa saya mau tanya teman-teman di sini semua, siapa yang nggak menderita? Semua pasti menderita dengan kadarnya masing-masing. Artinya kalau kita sama-sama menderita saat ini, ayo kita coba untuk menikmati penderitaan kita. Karena mau nggak mau ketika kita menolak segala situasi yang ada dalam diri kita, itu sebetulnya adalah menambah penderitaan. Saya gini nih, saya kasih contoh sama teman-teman. Hidup atau kehidupan itu dia tidak pernah memihak siapapun. Dia di posisi netral. Yang jadi itu masalah, itu adalah ketika kita tidak mampu menerimanya. Misalnya kondisi macet. Kondisi macet itu semua mengalami. Beberapa orang ada yang jenuh, ada yang marah-marah, ada beberapa orang yang senyum-senyum karena mendengarkan musik. Kan gitu tuh. Artinya bahwa segala situasi apapun yang kita alamin itu bersifat netral untuk bertumbuh kembang kita. Tapi bagaimana kita responsif terhadap itu, bagaimana kita menganggap itu ada sebuah nutrisi. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, kumpulkanlah segala penderitaanmu untuk menjadi nutrisi yang luar biasa. Gitu. Karena menurut saya bangsa kita itu memahami bahwa seorang kesatria itu adalah orang yang dia mencari penderitaan untuk dia selesaikan. Ketika selesai penderitaanmu, maka cari penderitaan lain untuk kamu selesaikan. Itu adalah seorang kesatria. Bukan jauhi penderitaan, gini-gini ya, enggak lah menurut saya itu. Jadi kalau misalnya saran ke teman-teman, nikmatin saat ini, detik ini dengan sebaik mungkin. Jangan pernah menolak situasi apapun yang ada dalam diri teman-teman. Anggap apapun yang ada di situasi teman-teman itu adalah bagian dari pendewasaan teman-teman. Dan teman-teman akan menikmati itu. Jadi tenang dan jangan merasa menderita sendiri. Saya pun sama. Jadi saya temani. Ayo kita sama-sama berkolaborasi dalam menyelesaikan penderitaan.